Halo, welcome back in JJ Channel. Sekarang kita akan membacakan Markus 2, judulnya adalah Orang Lumpuh. Sebelum kita membacakan, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam surga, berkat saat ini kami sedang berdoa ya Tuhan. Tuhan berkatilah agar kami selalu berdoa dengan Kau, diberikan berkat. Tuhan berkatilah kami yang mau mencari soal kitab Tuhan. Berikanlah agar ini menjadi berkat Tuhan Yesus, amin. Ayo kita baca. Kemudian sesudah lewat berapa hari itu, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Terisalah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datang orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak ada. Sementara ia berfirman kepada mereka, ada orang yang datang kepadanya, seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada dia karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap atas yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam ke tempat orang. Mereka membuka atap atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia kepada orang itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Duduk bertapa ahli Taurat mereka berkata begitu. Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati mereka bahwa mereka berpikir demikian, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu pikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa diampuni dosa, berkata ia kepada orang lumpuh itu, kepadaku kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu bangun pun segera mengangkat tempat tidurnya, lalu pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua yang begini belum pernah melihatnya. Jadi orang dulu-dulu itu belum percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan orang. Kita baca selanjutnya, judulnya adalah Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Ayo kita bacakan. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai Danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya lalu mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat, di situ ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah banyak itu, banyak pemungut cukai orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang mengikuti dia. Pada waktu ahli Taurat dari
golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai, dan orang berdosa itu berkata mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia memakan bersama pemungut cukai?" Dan orang berdosa Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa." Ya. Kita bakal baca selanjutnya, judulnya adalah Hal Berpuasa. Mari kita bacakan. Pada satu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan orang Farisi sedang berpuasa?" Datang mereka dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa, tetapi waktunya akan datang pembelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyak kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-dua terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Ya. Kita baca selanjutnya, judul yang terakhir, Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka katanya orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke rumah Allah waktu Abiathar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan ia memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat tidak akan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas dari hari Sabat." Jadi seperti ini. Thank you for watching. Sebelum kita di ending, kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, pada saat ini kami sedang berdoa, Tuhan. Berkatilah kami itu dalam membaca Alkitab-Mu, Tuhan. Berkatilah agar kami bisa seperti Engkau, Tuhan. Maksud Tuhan Yesus, amin. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.